Gugatan kuota internet hangus ke MK, diduga dijual ulang. Kerugian yang kemudian bisa diakumulasikan kalau 60 giga saya beli, lalu kemudian hanya 20 giga saya pakai, maka 40 giga itu diakumulasikan ke rupiah menjadi berapa rupiah? Oh, jadi ini ada rame-rame itu loh. Soalnya sebenarnya ini kan bukan hal baru ya, tapi ya emang baru rame sekarang. Tapi ya akhirnya lah, untungnya ada yang mau bersuara sampai ngasih gugatan ke MK secara langsung ya. Jadi ada kuota internet itu, dia kan pakai masa aktif ya. Kalau misalnya kita beli misalnya 50 giga atau 60 giga, tapi selama masa aktifnya itu sampai habis itu kuota masih ada sisa, terus mau dikemanain ini sisa kuota gitu loh. Kan nggak sampai habis nih kita makainya, tapi ada batasan masa aktifnya juga gitu. Jadi selain kuota, ada juga batasan masa aktifnya gitu. Jadi yang dimasalahkan ya itu sisanya ini mau diapain, ini kan rugi juga sebagai konsumen. Kita nggak sempat menikmati semua kuotanya sampai habis, tapi masa aktifnya udah habis duluan gitu. Nah ini yang banyak tidak terfikirkan, bahwa ini kemana sebenarnya kuotanya. Apakah kuotanya benar-benar hangus, lenyap, hilang, atau kuotanya itu ada, tapi karena waktunya sudah selesai digunakan, maka kemudian kuota itu dijual kembali. Nah berarti kan masyarakat dirugikan, tapi perusahaan mendapatkan keuntungan 2 kali. Kuota yang sudah dijual, kemudian bisa dijual kembali. Nah penjelasan ini belum didapatkan oleh masyarakat. Nah ini kita berharap agar ada penjelasan ini baik dari pemerintah ataupun dari perusahaan yang memang menjual jasa telekomunikasi tersebut. Kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution, sebagai the protector of citizen constitutional right, melindungi hak konstitusional warga negara, ini bisa memberikan perlindungan. Ya kira-kira bakalan gimana? Kira-kira bakalan menang atau enggak ini gugatannya gitu? Atau justru ya tetap gini-gini aja? Ya seperti kita tahu lah ya, ya ini udah jadi apa ya, rahasia umum ya. Ya udah susah lah menang ngelawan perusahaan ya. Ya tapi ini masalah juga klasik sih ini. Nah gue sendiri juga punya pengalaman gini nih. Ini provider si merah itu ya, si Selkomtel ini ya. Ini kan gue udah 1 tahun lebih nih, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Nomor gue tuh jarang gue paketin karena emang lebih kegiatannya sering di rumah, dan di rumah udah ada wifi gitu. Jadi buat apa paketin? Paling ya cuma isi pulsa buat nambah masa aktif. Tapi masalahnya ketika gue gak paketan internet gitu, tiba-tiba itu selalu muncul notifikasi SMS tiap hari. Anda sedang menggunakan akses internet dengan apa ya, tanpa paket internet, pokoknya intinya pakai pulsa lah gitu. Jadi padahal gue nggak ngaktifin mobile datanya sama sekali gitu. Apakah iya provider si Selkomtel ini bisa override settingan HP gitu? Kan di HP kan nggak pernah gue nyalain bro, apa mobile datanya nggak pernah, cuman wifi terus gitu. Tapi tiap hari dapat SMS itu dari si Selkomtel ini, kan aneh. Dan gua cek pulsanya juga berkurang ya, walaupun nggak banyak ya, cuman berapa ratus perak lah. Tapi itu tiap hari, dan bayangin kalau nggak cuman gua konsumennya, ada berapa ratus ribu pelanggannya gitu loh di Indonesia ini. Berapa untungnya mereka? Itu lebih parah daripada gugatannya abang ini sih. Mungkin kalau ada yang tahu video ini bisa meneruskan gitu ke konten kreator yang lebih besar gitu, bisa menyampaikan permasalahan ini atau ke providernya gitu. Mau komplain ke providernya juga percuma, itu nggak ada respon. Jadi mau gimana coba? Belum lagi tuh SMS promosi ya. SMS promosi itu tiap hari muncul, mengganggu banget tuh. Dan lucunya ketika kita nggak pernah langganan apapun ya di produk, di advertisement SMS-nya itu nggak pernah ada langganan di produk ini, produk itu nggak ada, akunnya pun nggak bikin, tiba-tiba tiap hari ada SMS promo itu gitu loh. Dan kalau mau berhenti harus SMS ke nomor yang tertera di advertisement-nya. Kalau ingin berhenti berlangganan SMS ke sini. Waktu gua coba berkurang bro pulsanya bro, kan aneh. Mereka nggak minta persetujuan kita buat perizinan dari konsumen nih, boleh nggak nih gua advertising ke nomor lo? Nggak ada izin kayak gitu kan. Tiba-tiba kita disuruh berhenti aja kalau nggak mau nerima spam itu, kan aneh gitu. Terus kok potong pulsa lagi, nggak masuk akal banget bro ini. Emang ini dari level manapun ini banyak yang nggak masuk akal memang. Jadi gimana coba kayak gini? Mungkin ada yang bisa bantu untuk menyuarakan ya, atau konten kreator besar gitu ya, mau bantu menyuarakan gitu. Lumayan bro, tiap bulan kita nggak, pulsa itu cuman buat memperpanjang masa aktif, jadinya malah kepotong-potong buat hal gak berguna gitu. Ya nggak banyak, cuman ya kan kalau tiap hari dan konsumennya atau pelanggannya nggak cuman gua, berapa untungnya mereka? Lebih banyak lagi dong gitu loh.
Ini kan sama aja kayak maling ini. Kayak gini nih, ngerampok kan. Ya begitulah ya, gue yakin juga nggak cuman gue yang ngerasain ini, banyak juga komplainan di forum-forum juga ada, dan mereka juga bingung harus bertindak seperti apa gitu. Apalagi kan kalau ngelawan sebuah perusahaan besar gitu dia. Siapa sih yang pernah menang gitu, kecuali kalau lu orang besar juga gitu, mungkin ada kesempatan buat menang. Tapi kalau cuman buat rakyat biasa ya susah ya, gimana cumannya bisa yeping-yeping kayak gue aja ini. Ya bisanya cuman yeping-yeping kayak gini lah, komplain-komplain aja lewat medsos. Gimana lagi coba.